Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arisandi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Di sini saya ingin melakukan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada modul 1.1 saya telah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Diharapkan dalam pembelajaran ini dapat mencapai tujuan yaitu profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun murid dengan segala kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan harus menghamba pada murid, menanamkan budi pekerti luhur dan karakter baik pada murid. Nilai dan peran guru penggerak yaitu yang pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada peserta didik. Semua nilai dan peran guru penggerak saling terkait, sehingga nilai-nilai tersebut jika diwujudkan akan mencerminkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, memiliki rasa percaya diri tinggi, dan berwawasan lingkup. Kemudian, disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Untuk mewujudkan disiplin positif pada sekolah, seorang guru harus dapat mengetahui kebutuhan dasar muridnya, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Guru juga harus dapat menggunakan posisi kontrol manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada lingkungan sekolah. Semua pelaksanaan ini jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang baik sehingga terciptanya disiplin positif. Pertanyaan pemantiknya. Pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, berikut disiplin positif yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori kontrol terdapat 4 menurut William Glasser dalam kontrol teori sebagai berikut. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau pengertian dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman sifatnya hanya satu arah dari guru, murid hanya menerima hukuman. Kemudian penghargaan itu efektif diberikan ketika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi hanya dalam jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, kita tidak dapat memaksa orang itu, karena ketika kita berhenti memberikan penghargaan, maka orang itu juga akan berhenti melakukan apa yang kita inginkan. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang paling baik jika seorang guru sudah dapat menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol manajer. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory ada 5 ya, sebagai berikut. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan atau aturan yang dibuat bersama dan disepakati bersama oleh seluruh warga kelas sehingga tercipta kelas yang diinginkan. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan.
Jika seorang guru sudah dapat menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah di lingkungannya secara kontinu, maka akan terciptanya sebuah disiplin positif. Kemudian hal menarik menurut saya dalam mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya belajar banyak hal tentang cara menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian saya juga dapat mengetahui tentang kebutuhan dasar yang diinginkan atau ingin terpenuhi oleh peserta didik saya. Pertanyaan kedua itu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di dalam maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada saya dalam menciptakan budaya positif adalah memperjelas kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian saya mengubah pola pikir saya tentang hukuman dan penghargaan kepada murid, mengubah cara pikir saya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menanamkan posisi kontrol manajer dan penggunaan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saya dapat mengamati murid-murid saya dalam menganalisis kebutuhan dasar mereka. Saya juga mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu perasaan saya sangat senang dan bangga terhadap diri saya sendiri karena saya mampu mengaplikasikan materi yang sudah saya pelajari kepada murid saya dan berdampak baik kepada murid saya. Dan menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal yang sudah baik adalah saya dapat menganalisa kebutuhan dasar murid saya dan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mengena ke hati murid saya. Yang perlu diperbaiki adalah kata-kata saya harus lebih diasah lagi agar hal yang saya ucapkan kepada murid saya dapat lebih berdampak kepada murid saya sehingga murid saya termotivasi untuk lebih baik lagi dan bersikap lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 besi kontrol posisi, manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya terkadang menyesal karena membuat siswa menjadi sedih dan kurang termotivasi untuk kedepannya tidak mengulangi lagi. Tapi setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya gunakan adalah sebagai manajer. Kemudian, hal yang terjadi pada murid itu lebih terbuka dalam mengapresiasikan, menjelaskan permasalahan yang ada pada dirinya. Sehingga diharapkan anak-anak atau murid saya menjadi lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum pelajari ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi walaupun belum sepenuhnya. Ketika menghadapi masalah murid saya, tahap yang sudah saya lakukan dalam penerapan segitiga restitusi adalah validasi tindakan dan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tetapi pada tahap ini saya masih belum detail sehingga belum terwujud sepenuh budaya positif. Soal terakhir yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting yang perlu disampaikan dalam modul ini dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah penerapan karakter. Guru harus mengajarkan, mencontohkan karakter yang berbudi luhur sehingga terciptanya tujuan profil pelajar Pancasila sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.